Suroto, peternak ayam di Blitar, Jawa Timur, menjadi viral selepas aksinya membentangkan poster ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Blitar pekan lalu. Poster yang ia bentangkan bertuliskan keluh peternak soal harga pakan yang terus naik. Saat Suroto membentangkan poster, seorang polisi merampas poster tersebut. Kemudian Suroto diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil. Peristiwa itu pun membuat heboh masyarakat. Namun Presiden Jokowi mengundang Suroto ke istana dan bertemu langsung dengannya. Alhamdulillah, saya bangga dan bersyukur ternyata apa yang saya mintakan agar beli jagung dengan harga yang wajar. Maksud saya bukan murah loh, harga wajar. Kalau murah nanti saya merugikan rekan saya petani, makanya harga wajar. Akhirnya Pak Jokowi berjanji untuk memenuhi itu, jadi saya sangat berterima kasih. Saya tadi sudah minta maaf ke Pak Jokowi, telah apa yang saya lakukan ternyata malah membuat repot semuanya, padahal tujuan saya cuma satu, agar ada penurunan di harga jagung. Tapi alhamdulillah semua ini sudah diatasi tadi. Ya, Pak Jokowi mengatakan, "Bah, tidak apa-apa, justru itu bagus. Kalau tidak ada saya, Pak Jokowi tidak akan tahu apa yang terjadi permasalahan di rakyat itu." Jadi kadang kan ya kadang laporannya kan tidak nyampe gitu. Jadi menurut saya begini, saya mewakili teman-teman ayam petelur berterima kasih banyak dengan Pak Suroto. Saya yakin Pak Suroto itu tidak ada unsur politisnya. Beliau melakukan semacam pemberitahuan dengan kartun, dengan lembar kertas memberitahu, karena memang kondisi Pak Suroto sepengetahuan saya memang hampir bangkrut. Dia adalah peternak ayam petelur yang bila pemerintah tidak turun tangan maka akan ada banyak ribuan peternak ayam petelur yang akan bangkrut. Apakah sekarang sudah ada yang bangkrut? Sudah. Kan begini, kalau yang di bawah 5.000 ayam petelur itu sebagian besar sudah berhenti sementara. Karena HPP-nya, harga pokok produksinya itu sudah tidak sesuai. Kemudian antara 5.000 sampai 10.000 pemilik ayam petelur yang jumlahnya 5.000 sampai 10.000 itu masih ada yang bertahan. Kalau di atas 10.000 masih banyak yang bertahan. Sehingga yang kita lihat adalah ketika ayam petelur itu di bawah 5.000 ekor. Itu banyak yang sudah ribuan. Sudah ribuan yang kita bilang bukan bangkrut ya. Kalau bukan bangkrut, berhenti sementara. Karena memang HPP-nya sudah tidak masuk. Apa yang dilakukan Pak Suroto, ya terus terang aja ya bagi peternak ayam petelur dia pahlawan saat ini. Karena langsung menjadi perhatian Presiden. Apabila Presiden tidak memperhatikan maka kan tidak ada yang bergerak. Apa sih yang dirasakan oleh peternak ayam petelur dan peternak lain? Begini, tidak akan ada di negara ini peternak yang hidupnya hanya dari peternakan itu, kemudian dia punya kemampuan untuk menabung. Kenapa dia tidak akan punya? Karena harga pakan tidak bisa dikendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan? Hanya peternak-peternak besar. Jadi kalau ketika pemerintah berharap begini, kami berharap agar rakyat Indonesia bisa menjadi petani dan peternak. Tidak akan mungkin. Jadi kita boleh lihat ada banyak petani yang dari kita dulu masih kecil kalau tinggal di desa tidak akan pernah jadi petani yang kaya. Atau peternak yang mempunyai kemampuan untuk tabungan bagi kuliah anak-anaknya. Ini bagi petani dan peternak yang terbatas ya, yang tanahnya terbatas. Kemudian kalau peternak sapi ya di bawah 50 ekor. Kemudian kalau peternak ayam pedaging di bawah 1.000, peternak ayam petelur di bawah 1.000. Kalau bebek di bawah juga di bawah 1.000. Mereka tidak akan punya kemampuan untuk menabung. Kenapa tidak punya kemampuan untuk menabung? Karena pakan ternaknya sangat luar biasa. Kalau petani pupuknya harga luar biasa. Nah, sehingga apa yang diharapkan dari pemerintah? Yang pertama, pemerintah segera menunjuk salah satu BUMN
Kalau dalam pemikiran saya sih ada namanya BUMN berdikari. BUMN itu bergerak di bidang peternakan untuk membuat pabrik pakan. Jadi tidak hanya pabrik pakan untuk ayam petelur, tetapi juga pabrik pakan untuk seluruh peternakan. Kemudian yang kedua, membuat pabrik pupuk untuk petani dengan harga yang terjangkau, walaupun sekarang ada subsidi. Kenapa petani untuk penari tanaman saat ini masih bisa eksis? Karena masih mendapatkan pupuk yang subsidi. Tetapi kan tidak bisa terus-menerus. Sehingga yang diharapkan dari pemerintah adalah tunjuk BUMN yang betul-betul bisa memberikan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan petani maupun peternak. Dan apabila kita fokus kepada peternak, maka kita harapkan si pakan itu tidak hanya diandalkan dari pabrik swasta. Kenapa? Saya menduga di bidang peternakan ini sudah ada kartel. Sudah ada kerjasama antar perusahaan peternakan. Kenapa? Karena harga sudah tidak masuk akal. Contoh, biasanya ketika harga pakan naik, harga telur juga naik. Kalau pakan telur, harga telur juga turun. Ini tidak. Sejak Januari 2021, harga pakan naik. Ini hitungan saya sampai bulan ini, bulan September ini, sudah 16 kali naik untuk harga pakan ayam petelur. Dan itu hampir semua pakan yang dihasilkan dari swasta itu naik semua. Dan harganya di atas 6.500. Padahal kan harga normal untuk pakan ayam petelur adalah 5.200. Kemudian merangkak naik jadi 5.700. Kemudian lagi naik 6.000, naik lagi 6.150, naik lagi. Nah sekarang ini rata-rata harga pakan ayam petelur itu di atas 6.500. Sementara kalau harga 6.500, HPP dari 1 kilo ayam petelur adalah 19.500. Sementara kalau di kandang, apabila Bapak Ibu sekalian membeli ayam telur langsung ke kandang, berarti dalam jumlah yang cukup banyak, itu hanya 15.000. Berarti setiap kilo telur yang dihasilkan oleh petani menghasilkan kerugian 4.500 per kilo. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu ya petani ayam petelur ya stop saja dulu produksinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ayam petelur itu kan masa sebelum afkirnya, masa sebelum pensiunnya itu adalah 92 minggu. Nah kalau dia baru sampai 60 minggu umurnya, berarti kan masih ada masa kehidupan dia sekitar 32 minggu lagi. Kalau di stop, tidak diberikan pakan, berarti ayamnya mati dong. Nah, mau tidak mau, dari dilema yang ada, petani ayam petelur mencoba bertahan. Nah, untuk itu ya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Jokowi sudah mau bersedia menerima Pak Asruto dan kawan-kawan, sangat luar biasa. Tapi harapan kami memang ada beberapa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Tolong buat aturan secara jelas. Jangan sampai ada monopoli terhadap peternakan di Indonesia ini. Karena arah ke sana sudah semakin jelas. Ada 1-2 perusahaan yang menguasai dari hulu sampai hilir peternakan ayam. Dan itu akan menyebabkan banyak orang yang sudah terlanjur menjadi peternak itu sebentar lagi harus meninggalkan pekerjaannya karena kalah bersaing dengan perusahaan yang sangat besar yang menguasai dari hulu sampai hilir. Dari mulai DOC-nya, dari bibit ayamnya, kemudian dia juga punya peternakan ayam, dia juga penghasil pakan, dia juga menghasilkan hilirnya, menghasilkan nuggetnya, menghasilkan barang dari telur itu atau dari daging ayamnya. Sehingga tidak ada kesempatan bagi siapapun yang punya kemampuan terbatas untuk bersaing dengan perusahaan yang besar. Dan hitungan saya ini menuju monopoli. Kalau misalnya monopoli dianggap masih jauh, kemungkinan besar adalah kartel. Kerjasama antar perusahaan besar untuk menjatuhkan dan menyingkirkan peternak-peternak kecil. Sehingga harapan kami kepada Pak Presiden yang luar biasa, Pak Jokowi, harapan kami adalah pertama, memang harga jagung harus diturunkan dari sekitar sekarang antara 5.800 sampai 6.200, ya paling tinggi 4.500.
Nah, tapi yang paling penting lagi adalah yang kedua adalah masalah konsentrat. Jadi kan bahan dasar pakan ayam itu adalah jagung, kedelai, dan konsentrat. Nah, buat Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kedelai itu kita harus impor. Kenapa? Karena negara ini hampir tidak ada petani kedelai. Jadi mungkin bagi saya sendiri juga cukup terkejut ketika saya tahu betul, oh ternyata kita bukan penghasil kedelai. Jadi tempe itu ternyata impor. Jagung memang kita penghasil jagung, tapi harganya ketika saat ini sudah terlalu tinggi karena hampir di atas 5.800. Karena harga yang paling tinggi kan menurut acuan dari pemerintah apabila kadar airnya 15% adalah paling tinggi sekitar 3.500. Sementara Pak Jokowi memutuskan saat ini adalah harganya 4.500 per kilo. Sesuatu yang cukup baik lah daripada harga yang sebelumnya 5.800 sampai 6.200. Nah, kemudian konsentrat untuk pakan peternak apapun itu sebagian besar kita impor. Nah, harapan saya begini untuk para ilmuwan, para akademisi dari seluruh universitas terkenal di Indonesia, cobalah menghasilkan konsentrat untuk dalam negeri sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor. Dan ketika kita menghasilkan sendiri konsentrat itu, maka harga pakan, jadi harga jagung turun, harga pakan turun, maka harga pakan jadi bisa terkendali. Nah, saya harapkan itu yang pertama harapan saya. Yang kedua adalah Bapak Presiden menunjuk salah satu BUMN untuk membuat pabrik pakan. Nah, kemudian yang ketiga harus ada bimbingan teknis. Jadi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan cobalah membuat para akademisi atau ahli-ahli di bidang peternakan dan pertanian mendampingi para petani dan peternak. Jadi untuk saat ini misalnya contoh untuk ayam petelur, sebaiknya kalau Anda mau membuat sendiri pakan harusnya campurannya ini loh. Jadi si ahli ini yang memberikan penyuluhan kepada para peternak membuat pakan yang benar adalah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk harapan pemerintah adalah dipantau betul kenapa harga ayam petelur saat ini tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya seperti apa? Saat ini kan di sebagian besar di kandang itu harga telur itu kalau pembelian di kandang antara 14.000 sampai 15.000 per kilo. Sementara kalau kita ke pasar tradisional itu 21.000. Itu ada apa? Nah, kemudian ada pertanyaan yang selama ini belum pernah bisa kita jawab. Sebenarnya yang menentukan harga telur itu siapa sih? Kata orang bilang banyak pasar. Tetapi harga itu kan datang adanya dari pagi hari. Jadi ada website yang bilang bahwa harga telur harganya adalah ABC. Nah, itu siapa sih yang membuat itu? Nah, saya berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian membuat tim ad hoc untuk mengatasi ini sebelum terlambat ketika para petani atau peternak ayam petelur yang sudah terlanjur meminjam uang cukup banyak di bank dan sekarang tidak sanggup bayar. Kalau mereka sudah sampai titik nol, sangat sulit untuk bangkit. Jadi ada hal tambahan lagi yang selanjutnya adalah saya berharap adalah kredit untuk petani dan peternak saat ini sebaiknya bunganya dihilangkan. Pokoknya silakan bayar. Tapi bunganya dihilangkan 2021 ini. Kenapa? Jangankan dia mau bayar bunga, bayar pokoknya saja belum tentu bisa. Tetapi kan bank juga nggak boleh terlalu rugi. Oke, petani masih boleh membayar. Oh silakan, bunga hilangkan. Kenapa? Karena saat ini kemampuan peternak sudah tidak ada. Itu yang untuk bank. Jadi ketika ada banyak demo dari beberapa teman peternak yang meminta beberapa bank untuk supaya bunga di stop dulu, kemudian jangan menagih dulu. Karena mereka memang betul-betul tidak sanggup bayar. Beda antara orang yang punya usaha tidak sanggup bayar karena usahanya sedang kolaps. Bedakan dengan orang yang memang tidak mau bayar. Saya hanya mencoba meyakinkan para pihak bank,
Sebagian besar petani kita, sebagian besar peternak kita adalah orang jujur. Mereka kalau ada dana pasti bayar. Jangan samakan dengan orang-orang yang memang kalau dia sudah berhutang ke bank, ngemplang. Bedakan. Petani, pemikiran mereka pertama yang saya kenal nih, petani dan peternak adalah ketika mereka ada dana adalah bayar cicilan dulu. Karena itu mungkin kepuasan batin dari mereka untuk mengurangi beban mental mereka, saya harus bayar utang saya dulu. Itu kan doktrin yang sudah terus menerus. Jadi tolong bedakan dispensasi terhadap petani atau peternak yang punya usaha dengan orang yang tidak punya usaha tapi tidak mau bayar. Itu harus dibedakan. Mereka pasti bayar kalau ada keuntungan. Dan sekarang kalau kita paksa mereka bayar, mereka akan bayar, tapi mereka pasti kan akan jual harta benda yang ada di rumah tersebut. Kalau harta bendanya sudah terjual, berarti kan dia untuk bangkit lagi perlu waktu. Nah, jadi harapan saya buat Pak Jokowi sangat luar biasa sudah menerima Pak Suroto. Pak Suroto dan kawan-kawan juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah bertemu dengan Pak Presiden mewakili banyak peternak di Indonesia, dan harapan saya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian duduklah satu meja. Jadi jangan Kementerian Perdagangan membuat aturan sendiri, Kementerian Pertanian buat aturan sendiri, di lapangan tabrakan. Jadi buatlah tim ad hoc gabungan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, gabung. Kemudian putusannya ini loh, agar jagung harganya bisa 4.500 kami akan melakukan A, B, C, D. Agar harga pakan terkendali sampai bertahun-tahun kemudian, kami akan melakukan planning A, B, C, D. Agar petani dan peternak di Indonesia ini hidupnya bisa lebih baik, kami akan melakukan A, B, C, D. Jadi jangan sporadis. Ketika Presiden perintahkan, harga 4.500 nih tahun ini nih, tahun depan naik lagi. Nah, itu harapan kami buat Kementerian Perdagangan dan Pertanian. Cobalah buat formulasi yang betul-betul gabungan antara kedua kementerian tersebut. Karena kan pada prinsipnya ayam petelur itu tiap hari harus bertelur. Jadi biasanya dia bertelur itu kan umur 22 minggu dan pakannya harus mempunyai protein yang cukup tinggi. Apakah bisa ada alternatif? Bisa. Tetapi itu kan begini, misalnya contoh, kalau kita menggunakan pakan pabrik dari 1.000 ayam ketika dia umur 30 minggu itu yang menghasilkan telur dari 1.000 itu bisa 900 telur. Jadi dari 1.000 ayam bertelur, ada 900 ayam yang bisa menghasilkan telur. Tetapi ketika kita menggunakan pakan alternatif berdasarkan bacaan-bacaan misalnya dari Google atau dari buku, itu tidak sampai 70%. Jadi dari 1.000 ayam, hanya 700 yang menghasilkan. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan apakah petani bisa menghasilkan pakan sendiri? Bisa saja. Tetapi alangkah baiknya ketika ada ahli pakan dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian yang memberikan ini loh, berdasarkan penelitian kami untuk alternatif pakan ayam petelur maupun ayam pedaging adalah ini, dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Berarti konsentratnya bisa beli di dalam negeri, kemudian kacangnya bisa beli di dalam negeri, maksud jagungnya gitu loh. Nah, maksud saya si ahli ini harus ada. Jadi dia melakukan penelitian dulu, kemudian baru disebar ke peternak. Karena begini, kan saya melihat kan sebagai dari LSM lah, dari Jaringan Keadilan Kebijakan Publik, kami melihatnya begini. Petani itu kan melakukan campuran, mix pakan ayam petelur itu kan berdasarkan pengalaman dan cerita sebelumnya, bukan berdasarkan penelitian. Jadi harapan kami adalah ada ahli pakan Indonesia yang saya yakin dari kampus-kampus besar Indonesia, dari IPB, dari Universitas Airlangga, kemudian dari Undip di Ponorogo, itu kan banyak tuh pakar-pakarnya. Cobalah mereka buat. Jadi selain kan harapan kita gini, pemerintah membuat pakan pabrik, pemerintah juga membuat aturan tidak ada monopoli di peternakan ini. Nah, kemudian harapan kita selanjutnya adalah pemerintah memberikan pendampingan. Siapa yang mendampingi? Ahli-ahli di bidang peternakan. Kan bisa ahli di bidang pakan, kemudian ahli di bidang ayam itu sendiri. Nah, ahli ini membuat kesimpulan, oke, para petani, para peternak ayam petelur, pakan yang cocok di luar yang dihasilkan oleh pabrik adalah ini loh formulasinya.
itu harus dibuat. Jadi ketika misalnya konsentrat yang diimpor itu mahal, sehingga pabrik tidak bisa membuat harga yang menguntungkan petani, maka ya tidak alternatif itu. Kalau yang saya perhatikan, mereka bisa bertahan itu adalah pemilik ayam petelur di atas 10.000. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka punya dana cadangan. Dan kemudian mereka waktu harga pakan ini masih harganya bagus, mereka langsung beli banyak taruh di gudang. Kan kalau pakan ayam petelur itu kan satu ayam itu setiap hari itu harus makan sekitar 120 gram. Kan ada yang beli untuk seminggu sekalian, ada yang beli untuk sebulan sekalian. Tetapi untuk peternak ayam petelur yang di bawah 1.000 biasanya kan belinya harian. Dia jual telur hari ini, maka dia beli pakan untuk besok. Tetapi kalau yang di atas 10.000, bahkan di atas 100.000, itu bisa beli untuk sebulan atau 3 bulan sekaligus. Apakah mereka bisa bertahan? Mereka bisa bertahan menurut saya bukan karena ada profit, bukan. Karena mereka punya dana cadangan. Tetapi yang peternak besar sekalipun, yang misalnya kapasitasnya 50.000 ayam petelur, kalau harga pakan seperti saat ini, harga 6.500 sampai 7.000, mereka juga pasti kolaps kalau dibiarkan begitu saja. Dan kalau sudah kolaps, akhirnya akan menguntungkan siapa? Menguntungkan peternak-peternak yang sangat besar, yang di atas 100.000. Itu akan menjadi menjadi peternak ayam yang unggulan lah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Telur akan tinggi harganya. Ketika misalnya gini, peternak kecil bangkrut kan, banyak yang sudah tidak mau misalnya menjadi peternak lagi ayam petelur. Berarti yang bertahan itu adalah yang mempunyai kapasitas di atas 100.000 ayam. Berarti kan makin sedikit dong yang menghasilkan ayam petelur. Apa yang akan terjadi 2-3 tahun kemudian? Harga telur tidak terkendali. Kita akan sangat tergantung oleh pabrik-pabrik itu. Kalau masih ada peternak kecil, ketika pabrik jual mahal, kan masih ada peternak kecil. Nah, menurut saya berharap begini nih, Kementerian Perdagangan dan Pertanian yang tim ad hoc yang dibuat itu, coba diselidiki. Kenapa sih bisa nggak masuk akal? Kan baru kali ini nih, baru tahun 2021 ini, sejak puluhan tahun yang lalu nih, memang ada namanya ritme yang disebut 5 tahun sekali adalah ketika harga telur itu anjlok. Tetapi yang paling aneh tahun 2021 ini adalah pakan sangat tinggi, naik terus menerus, telur anjlok. Menurut saya tidak normal. Dan ini bukan hukum pasar. Ada yang aneh di sini. Kalau tahun-tahun sebelumnya pakan naik, harga telur juga naik. Kalau sekarang harga pakan naik sampai 16 kali, harga telur juga turun 16 kali. Sampai sekarang kan harga telur di kandang ini kan antara 14.000 sampai 15.000. Apabila kita tanya nih tahun 2019, paling rendah tahun 2019 itu harga ayam petelur itu 16.000. Dengan harga pakan sekitar 5.800. Sekarang sudah harga pakan sekitar 6.500 ke atas, bahkan ada yang 7.000, harga telur per kilo 14.000. Kan tidak masuk akal. Ada yang aneh di sini. Harga telur itu tidak bisa dinaikkan lagi Pak untuk mengimbangi HPP itu. Nah itu yang kita bingung nih. Ada sesuatu yang nggak normal di sini. Dan kan begini, ada beberapa harga yang kita kadang-kadang bingung. Kenapa harga ini bisa rendah di kandang? Padahal kalau kita katanya ke pasar kan masih di atas 20.000. Kan harusnya tidak terlalu berbeda jauh deh. Kalau berbeda 4.000 misalnya harga di petani di peternak itu 17.000, kemudian jualnya 20.000 atau 16.000 itu masih masuk akal. Tapi ketika harga di kandang 14.000, kemudian harga di pasar 21.000, itu sudah tidak normal. Kan petani bertahan nih. Terlalu murah. Saya tidak mau lepas. Tunggu harga naik. Tidak naik-naik. Kan pakan itu mulai naik, itu kan mulai Januari 2021. Kemudian harga telur terus merosot kan setelah Lebaran. Harga terus menerus. Petani bertahan, peternak bertahan. Kami nggak mau jual, bertahanlah dia seminggu.
untuk si pemilik modal besar bertahan seminggu tanpa pemasukan, mereka masih bisa beli pakan. Tapi untuk peternak yang di bawah kapasitas 5.000 ekor, ketika dia bertahan tidak mau menjual telurnya sampai harga, dia nggak bisa beli pakan. Akhirnya dilepas dengan harga yang rendah. Memang kita juga menilai begini, oke, mungkin kebutuhan masyarakat terhadap telur tidak terlalu tinggi karena keadaan COVID. Sehingga banyak restoran tutup, banyak hotel tutup, sehingga kebutuhan telur itu makin berkurang. Ya, kita setuju dengan itu. Setuju apabila harga pakan tidak naik. Itu baru normal. Tapi ketika harga pakan naik kemudian telur turun, itu tidak normal. Saya berharap begini, Kementerian Perdagangan dan Pertanian buat tim ad hoc, selidiki kenapa bisa sampai begitu. Apa sih yang terjadi? Normal nggak secara hukum pasar? Tidak normal sama sekali. Ini ada sesuatu yang aneh. Sehingga dugaan saya kemungkinan besar ada kartel yang mengatur harga untuk seluruh peternakan Indonesia. Contoh begini, sapi. Mungkin nggak ada peternak sapi yang kapasitasnya 50 ekor ke bawah akan mempunyai tabungan? Tidak akan. Masih ada mafia. Ada mafia yang mengatur peternakan di Indonesia ini. NTT itu asal usulnya adalah peternak sapi loh. Tapi ada nggak peternak sapi yang di bawah 50 ekor kemudian punya tabungan cukup besar? Tidak ada. Karena dia beli bibit sapi mahal, dia beli pakan sapi mahal, ketika jual murah. Tetapi ketika diadu HPP-nya lebih murah kita membeli sapi dari Australia dibandingkan kita beli dari NTT. Ada apa? Ada yang aneh nggak? Aneh. Padahal Australia itu kan berarti ada ongkos transportasi dari Australia menuju Jakarta. Kemudian ada ongkos dari NTT menuju ke Jakarta. Ketika diadu, hasil sapi di NTT sama hasil sapi di Australia, lebih murah Australia. Aneh gak? Sangat aneh. Apa yang terjadi? Berarti ada unsur-unsur yang menghasilkan produksi itu terlalu mahal. Sehingga kalau saya bicara dengan petani, kemudian bicara dengan beberapa peternak begini, tidak akan ada petani jagung yang mempunyai tabungan atau kita sebut menjadi kaya raya, nggak ada. Yang kaya adalah pemilik toko pupuk, pemilik alat pertanian. Petani dan peternak sendiri bakal punya tabungan? Tidak bakal. Aneh nggak? Aneh. Kan seharusnya si pelaku yang menghasilkan produksi itu lebih menghasilkan tabungan bagi dirinya dibandingkan penjual pupuk, penjual alat pertanian, atau penjual pakan. Ini malah terbalik. Nah, saya berharap Pak Presiden, Pak Jokowi memerintahkan kepada Pak Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, ada apa sih sebenarnya? Ini kan sudah puluhan tahun seperti ini kan. Kita melihat kalau kita misalnya ke desa, adakah anak muda sekarang yang di desa-desa itu menjadi petani? Tidak ada. Rata-rata kan yang ke sawah orang tua. Anak-anak mudanya ada nggak? Tidak ada, karena mereka tahu mereka tidak akan punya dana tabungan. Ketika itu terus-menerus terjadi apa? Berarti akan ada banyak ladang dijual, akan ada banyak sawah dijual. Ada satu saat nih, kita nih sebagai produsen pangan akan menjadi importir pangan. Dan saya yakin mudah-mudahan dengan ketulusan Pak Presiden, saya berharap ini menjadi pembuka pintu lah. Siapa mafia sebenarnya untuk petani dan peternak di Indonesia? Normal nggak sih? Tidak normal. Ada sesuatu yang aneh di sini. Ada sesuatu yang mau tidak mau pemerintah menggunakan aturan tangan besi menurut saya. Apa sih kelebihan pemerintah dibandingkan orang lain? Pemerintah adalah bisa menghasilkan kebijakan, bisa menghasilkan peraturan yang semua orang harus mengikuti peraturan itu. Salah satu peraturan yang kita harapkan adalah tidak ada monopoli terhadap peternak dan petani. Berarti tidak boleh ada perusahaan yang menguasai peternakan dari hulu sampai hilir. Dia punya jutaan ayam petelur. Harus.
Kalau tidak akan terlalu banyak ribuan petani, ribuan peternak yang saat ini kolaps dan tidak akan bangkit lagi. Kalau sudah terlanjur kolaps, pertanyaan kita selanjutnya, mereka mau kerja apa? Kemampuan pengetahuan mereka kan hanya ada di situ. Ya, jadi menurut saya mau beritahu saja bahwa kita berterima kasih terhadap Pak Suroto. Mudah-mudahan keberadaan Pak Suroto, dan saya selalu dengan Pak Suroto loh, bahasanya sangat sopan loh. Bahasa yang ditulis itu sopan sekali. Dan saya yang di luar dugaan saya kan Pak Presiden juga memberikan reaksi yang sangat positif. Ya, ketika melihat tanggapan petani mereka sangat oh Pak Jokowi masih seperti yang dulu. Dan saya sebagai pengamat juga, ya Pak Jokowi masih seperti yang dulu. Beliau hanya perlu data yang real. Sebenarnya apa terjadi sih dengan petani dan peternak di negara ini? Kira-kira begitu.